Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan rasa syukur yang sangat mendalam dari lubuk hati kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, pemilik dan penguasa kita, dan pemilik maupun penguasa seluruh alam semesta dari ciptaannya ini. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten selalu mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudara sekalian yang mulia, pada kesempatan pagi yang cerah ini, dengan sejuknya udara di pagi kota Jeddah ini, sedikit kita akan membahas tentang tema fadlu ta'limin nas wa da'watihim ilal khair. Keutamaan seseorang bagaimana bisa mengajarkan kepada manusia kebaikan dan mengajak mereka untuk menuju kepada jalan kebaikan. Kita tawarkan kepada mereka jalan yang akan memberikan kebahagiaan bagi mereka di dunia maupun tujuan akhir kita nanti di akhirat. Apa keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, walaupun ini adalah bukan merupakan hak yang sifatnya sempit hanya dilakukan oleh para ulama misalnya, tidak. Akan tetapi sesungguhnya setiap muslim itu adalah merupakan dai, juru dakwah. Walaupun kita tidak lancang berdakwah keluar dari batas kemampuan kita, keluar dari batas yang kita ketahui, apalagi sampai mungkin mengkomersilkan dakwah. Ini jelas adalah merupakan sebuah pertanggungjawaban yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berbicara, ngomong sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, yang kamu tidak ngerti. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, sampai hati pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Seseorang boleh berdakwah, tapi ketika mengajak seseorang kepada sesuatu, dia dalam keadaan tahu dan berilmu tentang sesuatu tersebut. Dia belajar, kemudian mengajarkan. Seperti itu. Seperti kisahnya Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia mengatakan, saya tidak pernah lebih mengambil 10 ayat dari Rasulullah SAW. Sampai saya timba ilmunya, saya pelajari, kemudian setelah itu saya praktekkan kepada diri saya, kemudian setelah itu baru saya ajarkan ilmu tersebut, kebaikan ini kepada orang lain. Saya ajak manusia untuk bisa melaksanakan kebaikan ini seperti kebaikan yang sudah saya laksanakan. Setelah itu saya bersabar, karena tidak semua orang mau diajak kepada kebaikan. Makanya prinsip seorang muslim dan bahkan kewajiban yang harus dia lakukan adalah
ada 4 perkara. Yang pertama, dia berilmu. Karena setiap seorang muslim itu harus berilmu, khususnya berilmu tentang agamanya, berilmu tentang siapa Tuhannya, dan berilmu tentang siapa nabinya, berilmu tentang Allah, Nabi, dan agamanya supaya dia tahu kedudukan dia sebagai seorang hamba yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya dia tidak diciptakan kecuali dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan dia berilmu supaya dia tahu bahwasanya kehidupan dia di dunia adalah sifatnya sementara, dan kehidupan di dunia ini adalah merupakan sarana kita untuk menggali kehidupan yang abadi, untuk meraih kehidupan yang abadi kelak nanti di akhir zaman, ya kan, dalam kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan kerja keras, kehidupan yang penuh dengan usaha, banting tulang. Makanya tidak ada orang yang hidup di dunia hidupnya mulus. Pasti dia akan mendapatkan ujian, dia akan mendapatkan cobaan. Seenak apapun manusia di dunia ini, sekaya apapun, mesti punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. Seperti itu. Nah, ketika seorang muslim berilmu, kemudian setelah berilmu, apa yang dia lakukan? Beramal, mempraktekkan kebaikan yang sudah dia ketahui. Kemudian setelah itu, yang ketiga berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir, bersabar dalam mempraktekkan kebaikan tersebut, bersabar untuk tetap istiqomah menjaga kebaikan tersebut, dan bersabar dalam mengajak manusia kepada kebaikan tersebut, karena tidak semua orang akan mau menerima kebaikan tersebut. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tapi jelas kita tidak mengajak orang kecuali dengan ilmu, ya kan? Bukan jadi-jadian, asal ngomong, ya kan? Karena sebab orang sesat itu 2. Pertama, kalau bahasa bebasnya adalah bisa jadi orang tersebut pinter tapi keblinger, karena ada syahwat dan hawa nafsu yang lebih dia sukai untuk dilakukan daripada mengikuti dan mencontoh kebenaran. Wah, kalau saya ngikutin kebenaran seperti ini, ya akhirnya saya melarat terus, nggak kaya. Loh, kalau saya ngikutin kebenaran ini, ya berarti nanti saya akan bersimpangan dengan masyarakat. Karena adat istiadat masyarakat dan kebanyakan manusia inginnya melakukan yang seperti ini. Dicarilah di otak-atik dalil, alasan-alasan dari agama untuk melegalkan perbuatannya. Ini jelas tidak bisa diterima. Tapi perintah kita, ya kan, kamu berdakwah walaupun kamu punya 1 ayat, mengajak manusia kepada kebenaran agama Allah walaupun kamu punya 1 ayat, tapi kamu tahu, kamu beriman, kamu berilmu tentang ayat tersebut, baru ajak. Kita praktekkan kepada diri kita, kemudian orang terdekat di antara kita, kemudian setelah itu yang dekat dan yang dekat berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 2, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa kita, yang telah mengutus seorang rasul, duta besarnya, pembawa misi agamanya kepada sebuah kaum yang terkenal kaum tersebut dengan keumian, kebuta hurufannya,
keterbelakangannya dalam segala sisi. Kebanyakan tidak bisa baca tulis. Kebanyakan hidup dengan apa? Asobiyah jahiliyah. Apa asobiyah? Kalau kita katakan, banyak kosakata Indonesia yang saya lupa akhirnya sekarang. Ya kan? Istilahnya fanatisme. Fanatisme golongan. Kabilah yang kuat, maka dia akan menjadi pemimpin dan memakan kabilah yang lemah. Seperti itu. Tidak kenal peribadahan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Maka Allah utus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, yang rasul tersebut datang dengan membawa ilmu Allah, khususnya misi agama, ketaatan peribadahan kepada Allah, dan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menganjurkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan peribadahan tersebut mereka akan meraih kejayaan, kemuliaan, kenaikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini adalah agama yang akan mensucikan mereka, memuliakan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Alkitab di sini apa? Al-Quranul Karim, sebagai mukjizat terbesar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi penutup, dan kitab suci adalah merupakan kitab suci penutup dan penghapus bagi seluruh syariat yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Penutup, penasakh bagi seluruh hukum-hukum perintah Allah yang pernah Allah turunkan pada kitab-kitab suci sebelumnya. Dengan turunnya Al-Quran, maka ini final, sudah. Ini kitab yang harus kita ikuti, kita laksanakan, dan kita taati apa yang ada di dalamnya sampai datangnya hari pembalasan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, pemimpin bagi para Nabi. Dan bukan itu saja, tapi disebutkan dalam ayat ini, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Al-Quran dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diabadikan, ditulis di dalam kitab-kitab hadis oleh para ahli hadis. Makanya pengertian hadis adalah ucapan Rasulullah SAW, perkataan Rasulullah SAW. Apakah cukup? Tidak. Perbuatan Rasulullah SAW yang juga tertulis. Bagaimana takbiratul ihram Rasulullah ketika akan sholat. Bagaimana cara berdirinya Rasulullah ketika sholat. Di mana letak tangannya. Bagaimana cara rukuknya Rasulullah. Bagaimana cara i'tidalnya, bagaimana duduk di antara dua sujudnya, bagaimana posisi tangan ketika sujud, bagaimana posisi kaki ketika sujud, dan bagaimana Rasulullah SAW salam ketika sholat. Begitu juga puasa, bagaimana dan apa cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa, kemudian zakat, ukurannya berapa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, sampai pelaksanaan ibadah haji dan seluruh amalan di dalam syariat Islam. Semuanya tercatat dengan rapi, karena ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku yang turunkan Al-Quran ini, peringatan ini. Dan hadis adalah merupakan penjelasan bagi Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafidun. Dan sayalah juga yang akan menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berjanji dengan secara jelas untuk menjaga agama ini, menjaga kitab sucinya. Dan ini sebuah kemuliaan, karena Allah tidak berjanji untuk menjaga kitab-kitab suci yang sebelumnya.
Kemudian mencakup hadis juga apa? Penetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita pernah dengar Rasulullah SAW di dalam majelisnya ketika itu dihidangi sebuah makanan yang orang nyebut kadal padang pasir, atau orang Saudi ngomongnya top, orang Arab secara umum, ya kan? Ketika itu para sahabat pun makan, tapi Rasulullah tidak mau makan. Ini salah satu bentuk contoh hadis ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila makanan tersebut haram, pasti Rasulullah tidak mungkin akan diam. Tapi Rasulullah mendiamkan. Para sahabatnya makan. Ini menunjukkan ketetapan bahwasanya makan yang dimakan itu boleh, nggak apa-apa. Walaupun Rasulullah tidak suka, karena beliau pun manusia biasa. Bisa jadi dia suka kepada sebuah makanan, dan bisa jadi ada sesuatu yang dia tidak suka, tapi beliau tidak mau mengejek makanan tersebut. Ada mungkin makanan dari tempat lain, udah nggak usah jauh-jauh. Pertama kali kita datang ke Saudi, antum sekarang tahu, termasuk saya sendiri, kopi Arab, ya kan, gahwa. Itu pertama kali kita minum, minuman apa sih ini, pahit kayak gini. Labannya kecut, ya kan, labannya kecut, ya kan, nggak mau kita. Tapi sekarang pribadi saya ketagihan minum gahwa. Bener. Makan korma, habis itu nyeruput, ya kan, gahwa. Nikmat sekali. Apalagi dikasih tohina. Padahal pertamanya kita nggak suka. Kemarin tadi malam kita umroh, ada orang baru, kita kasih hidangan makanan, ya kan, mazbi. Tahu mazbi, ya kan, ayam bakar di batu. Karena sini kan makan nasi, mazbi, dikasih kismis, ya kan, kadang ada bawang gorengnya. Orang yang pertama kali, makanan apa sih? Nggak ada seni-seninya sama sekali, lauknya nggak ada. Kalau kan di Indonesia kan banyak, ya kan, sayur asem, macam-macam, ada jagungnya, ada ayam gorengnya, ada sambalnya sebagai penikmat, tempe gorengnya, ya kan. Di sini sulit dapat ikan asin, ya kan, pecak tuna pun jadi. Nikmat juga, coba silahkan. Sama sayur asem, enak sekali. Nah, dia melihat yang seperti ini. Kata istri, belum, pertama masalahnya. Nanti kalau udah sering baru ketagihan, ya kan. Ada makanan yang mungkin dianggap oleh orang lain, ya kan, tidak suka dia, karena tidak terbiasa. Begitu juga ketika Rasulullah melihat apa tadi, kadal padang pasir tadi, nggak terbiasa Rasulullah, maka Rasulullah tidak makan, tapi membiarkan sahabatnya makan, dan Rasulullah tidak mengejek, karena bisa jadi itu makanan yang disukai oleh kaum lain, seperti itu. Ini satu contoh bentuk penetapan. Kemudian sholat tuhur, sholat bersuci, ketika selesai berwudu atau mandi 2 rakaat, ya kan? Kalau kita mau lihat sebabnya siapa? Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW masuk dalam surga dan mendengar terompah, bunyi terompahnya Bilal, dan Rasulullah bertanya, bunyi detakan terompah siapa ini? Kata Jibril, sahabatmu Bilal. Ketika Rasulullah turun ke dunia, bertanya kepada Bilal, apa perbuatan yang paling getol, atau kata orang bahasa pasarnya paling top, paling kamu rutin selalu kerjakan? Kenapa ya Rasulullah? Karena tadi malam saya masuk surga dan saya mendengar terompahmu. Anda tahu siapa Bilal? Hitam, rambutnya kayak kismis, atau orang itu bulat-bulat, ya, bukan kayak Indomie lagi. Kalau Indomie masih, iya kan, masih ikal, Pak.
Ini enggak kayak kismis melungker-melungker. Jadi kulit kepalanya pun kelihatan. Bekas seorang budak yang disiksa karena masuk Islam oleh majikannya, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dia adalah orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaannya diantaranya orang yang pertama kali mengumandangkan adzan, juru adzannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah diberitakan sandalnya di sorga, orangnya masih hidup di dunia. Ada yang lebih dari itu keutamaan ini? Apa yang menyebabkanmu mendapat kemuliaan seperti itu dari Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak pernah dalam setiap pagi maupun malam saya bersuci kecuali saya setelahnya apa? Mendirikan sholat 2 rakaat yang semampu saya lakukan. 2. Betul amalan ini ijtihad dari siapa? Bilal sendiri. Tapi kemudian disepakati oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian orang menjadikan hadis ini sebagai dalil. Itu buktinya bid'ah hasanah. Betul. Kalau Anda mau melakukan bid'ah hasanah, silahkan. Kalau bisa Rasulullahnya dihidupkan lagi sekarang dan lakukan perbuatan di hadapan Rasulullah. Kalau Rasulullah tapi Rasulullah sudah nggak ada. Bedanya sampean dengan Bilal. Bilal melakukannya di zaman Rasulullah. Syariat masih turun, agama masih turun. Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum belum turun ketika itu. Dan Bilal melakukannya sebelum itu dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali contohnya. Orang yang meruqyah dengan Fatihah. Waktu itu sahabat lancang meruqyah dengan Fatihah, kemudian dibacakan karena sahabat itu tahu di antara makna Al-Fatihah adalah asyifa, penyembuh. Atas dasar itu dia melakukan. Sampai di Madinah baru dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin saya ngobatin salah seorang, bahkan yang diobatin orang non-muslim. Kan kisahnya rombongan sahabat Nabi melakukan perjalanan. Kemudian setelah itu kemalaman, bekal habis, mau singgah di sebuah kampung, minta izin, nggak diizinkan. Ya khalas, mau ngamuk kok nggak diizinin. Rumah kamu bukan kok, tempat kamu bukan kok, mau marah. Lanjutkan perjalanan, khalas, tawakal ala Allah. Kepala sukunya sakit. Akhirnya ketika itu coba, tadi itu rombongan yang mau singgah terus kita larang, siapa tahu ada tabib di sana. Dikejar, kena, ya kan? Kemudian dikatakan, apakah ada seorang yang bisa ngobatin di antara kalian? Karena ketua suku kami disengat oleh kalajengking. Kemudian setelah itu, iya, kami siap mengobatin, tapi syaratnya, ya kan? Apa? Tolong kami dikasih kesempatan untuk singgah, dan tolong kami dijamu karena bekal kami habis, lapar, dan beri kita bekal untuk sampai ke kampung kita. Karena tadi kita mau duduk nggak boleh. Dibacakan Al-Fatihah di tempat yang disengat, kemudian seperti diludahkan dan sembuh. Dijamu, dikasih makan, dikasih minuman susu, dikasih pesangon kambing lagi. Sampai di Madinah, wah, dapat kambing banyak. Dari mana kata Rasulullah? Dijelaskan kayak gini. Kata Rasulullah, siapa yang ngajarin kamu kalau Al-Fatihah itu adalah obat? Sembelih kambingnya, kasih saya bagian, kata Rasulullah. Nah, perbuatan ini dilakukan kapan? Rasulullahnya masih hidup. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nah, kalau setiap dari kita bisa melakukan amalan sendiri, ini kan baik itu dan baik. Agama kita bubar sampai sekarang, Pak. Udah enggak mulus lagi. Karena setiap orang bisa menciptakan sesuatu dan dianggap baik. Yang penting kan zikir. Cuma biar agak lebih semangat zikirnya dan nggak ngantuk-ngantuk. Kasih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar nggak baik. Ya kan? Atau sambil nari, ya kan? Baik. Bubar Islam udah. Masing-masing bisa buat sendiri, bisa mencetuskan sendiri, bisa nambahin sendiri, alasannya baik. Islam bukan dalilnya alasannya baik. Islam adalah engkau lakukan perintah ketaatan beragamanya sesuai dengan apa yang telah engkau diperintahkan untuk melaksanakan, untuk melakukannya. Seperti itu. Nah, kemudian dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini julukan yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada sahabat Nabi. Kuntum khaira ummah. Engkau sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan dan ditampakkan kepada umat manusia, yang membawa misi. Dan ini adalah merupakan sebab kenapa mereka sebaik-baik umat. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena selalu mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, kepada perkara yang baik, kepada perkara yang bisa membawa kebahagiaan. Karena yang namanya amal soleh itu nggak mungkin menyebabkan gundah gulana. Maksiat itu yang akan menyebabkan seorang itu gundah gulana, nggak tenang. Makanya nggak ada orang nyolong itu hidupnya tenang. Seelit apapun nyolongnya. Ya. Karena kan sekarang ada nyolong kasar, ada nyolong halus, Pak. Ada nyolong, ya kan, sopan. Ada nyolong, ya itu. Kalau nyolong yang nggak sopan kan merampok itu, masuk, mecah, naik atas atap, ya kan, harus motong kawat durinya dulu, ya kan, mau turun bajunya kesobek, bukan bajunya aja, kulitnya ikut kegores, ya kan. Tapi ada nyolong halus, duduk toh, pakai dasi, ya kan, yang gerak tangannya, matanya sambil kanan kiri, tangannya sambil cuma pakai goresan pulpen tok, sat. Nyolong halus, Pak. Banyak. Nah, kita umat Islam secara umum kalau ingin menjadi manusia yang mulia, maka ini contoh kita para salafus saleh yang Allah katakan dalam ayat ini, khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf, yang selalu mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan menjaga, ya kan, memperingatkan manusia untuk menjauhi perbuatan mungkar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dibawa oleh sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Dia sudah melakukan kebaikan tersebut, kemudian kita ajak saudaranya untuk melakukan kebaikan seperti yang kita ketahui. Kita dapat pahala dua, pahala amal kita sendiri dan pahala yang orang yang kita ajak kepada kebaikan, melaksanakan kebaikan seperti kebaikan yang kita laksanakan. Dan sesuatu yang sebenarnya tidak sulit, cuma kadang berat. Padahal nggak pakai modal, ya kan? Orang mau ngajak kebaikan pakai modal, enggak kan? Kalau agama Islam ini agama yang harus pakai modal, waduh,
Mungkin persiapan kasnya udah habis dari dulu. Kenapa? Karena harus beli Indomie terus buat apa? Murtadkan orang. Ya kan? Islam alhamdulillah didakwahkan kepada umat manusia, nggak perlu pakai capek beli Indomie. Alhamdulillah berjalan. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang jelas, yang hak sudah tampak daripada kesesatan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kata Imam Ibnu Katsir, nggak perlu kamu maksa orang untuk masuk Islam. Nggak perlu. Beri contoh yang baik kepada mereka, tunjukkan kebaikan Islam, jelaskan. Mau alhamdulillah, nggak mau situ sendiri yang rugi. Seperti itu. Karena qad tabayyana rusydu minal jalan yang lempeng sama jalan yang bengkok itu udah jelas. Silahkan situ mau ngikutin mana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak manusia kepada sebuah petunjuk. Mengajak manusia kepada sebuah petunjuk. Tapi petunjuk ini adalah petunjuk yang disyariatkan di dalam Islam. Ada tuntunannya, ada qala Allah dan qala Rasulnya, seperti itu. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, jalan kebaikan, jalan kebenaran, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Maka orang tersebut akan mendapatkan pahala, ya kan, seperti pahala-pahala orang yang telah dia tunjuki kepada kebaikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun seperti pahala orang yang sudah engkau arahkan kepada kebaikan. Dia dapat 10, kamu pun dapat 10. Dia dilipatkan sampai 700 kali lipat, Anda pun mendapatkan kali lipat 700-nya. Dan bahkan double. Karena Anda adalah merupakan sebab atas kebaikan yang dilakukan oleh saudara Anda. Tapi ingat, sebaliknya hati-hati. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang ngajak manusia nunjukkan kepada kesesatan, hati-hati. Makanya jangan sembarangan. Apalagi memberitahu sesuatu yang akan menyebabkan kejelekan kepada manusia. Barang siapa mengajak atau mengarahkan atau menunjukkan kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka dia akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan kejelekan seperti kejelekan saudara yang sudah dia tunjukkan kepada perbuatan jelek tersebut. Dan dia akan mendapatkan kejelekan yang sama. Tidak Allah akan zalimi. Seperti kejelekan yang sudah dilakukannya dan dia ajarkan kepada saudaranya dan dilakukan oleh saudaranya tersebut. Ini maling tapi kalibernya kacangan. Ya kan? Ketemu satu penjara bareng, makanya kadang-kadang kita lihat, subhanallah, sebelum masuk penjara, ya kan, masih maling kacangan. Habis keluar dari penjara, kayak nuntut ilmu dalam penjara, Pak. Kenapa? Karena biang-biangnya banyak yang di dalam yang ngajarin. Tambah pinter. Sebelum masuk penjara, misalnya nggak tahu kunci T. Setelah masuk penjara, tahu kunci T, misalnya. Oh, ini biar cepat nyolongnya caranya kayak gini. Ini ada kabelnya, ini itu ada apa semua. Jangan gampangan. Saya cuma beritahu kamu aja, tapi jangan dilakukan. Ya sama juga bohong. Situ ngajarin orang nyolong. Hati-hati, situ mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena Anda adalah sebab.
sehingga dia tahu kejelekan. Atau tempat kejelekan jangan sampai kita nunjukin. Ada orang tanya kepada kita, tang, tahu nih sebelah sana itu emang daerah lokalisasi, iya Pak Suki? Nah, Lawangan Pak. iya kayak balas nggak bisa nih, harus. Ya kan? Ini orang tahuan memang mau ke tempat lokalisasi, dan kita pun tahu tempatnya di mana. Ya kan, Mas, itu tempatnya di mana? Kita sebagai orang Muslim, gitu, nggak tahu. Baru kita tahu kenapa. Jangan sampai kita adalah merupakan sebab untuk menunjukkan ke tempat yang jelek. Kalau tanya, masjid mana Pak? Oh itu. Sini tak boncengkan. Yo, nikmat. Kita juga dapat pahala. Ojek, ya kan? Terus ngantarnya ke tempat seperti itu. Pak, tolong diantri ke sana ya kan ini. Oh, maaf Pak, sibuk. Jangan sampai kita jadi sebab. Oh Pak, ada pengajian di sana. Oh ya, ayo anterin. Insya Allah berikan double rezekinya. Kenapa? Karena adalah merupakan sebab menjadikan manusia itu apa? Menjalankan kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ini kemuliaan yang sangat besar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan bumi. Berapa jumlah penduduk langit dan bumi, Pak, yang Allah ciptakan? Hatta namlata fi hujriha, sampai semut yang ada di dalam lubangnya. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semua mendoakan kepada orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan. Muallimul khair. Mengajarkan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada pencipta Allah tabaraka wa ta'ala. Wa makna yusallun ay yad'un wa yastaghfirun. Di sini makna hadis yusallun di sini adalah mendoakan dan memohonkan ampun. Jadi saudara sekalian, mengajarkan kebaikan kepada manusia tentang perkara agamanya, ketaatan beribadah kepada Allah, berdakwah kepada mereka ke jalan kebaikan, ya kan, ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan profesinya para nabi. Dakwah itu profesinya para nabi, dan ini bukan hanya dimiliki oleh setiap ustadz saja, tidak, tapi setiap muslim bisa melaksanakan kebaikan tersebut sambil di rumah dengan anak kita yang masih kecil mungkin, ya kan. Man rabbuk? Allah, dari kecil. Man nabiyuk? Muhammad. Madinuk? Islam. Aina Allah? Di mana Allah? Fis sama. Walaupun kecil, tapi sudah kita tanamkan dari kecil. Siapa musuhmu yang paling top? Syaitan. Udah kenal dari kecil. Setan. Seperti itu. Makan pakai tangan kanan, nak, dilatih, pindah. Ayo pegang pakai tangan kanan. Ini adalah merupakan kebaikan yang kita pun akan menuai hasilnya, karena para rasul diturunkan untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umat manusia kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebesar-besar profesi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kebaikan tersebut, ya kan, orang terbaik, ya, Rasulullah SAW. Dan barang siapa Allah beri ketepatan untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam membawa misi ini, adalah merupakan sebuah kemuliaan. Allah berikan kemudahan kepada seseorang untuk bisa menjadi manusia yang mengajar kebaikan kepada manusia, adalah merupakan kemuliaan, ya kan? Dan ini adalah merupakan sebab
tersebarnya ilmu, kan? Dan apabila tersebar ilmu karena sebabnya adalah kita, maka kita mendapatkan kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sedang mendapatkan kenaikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan bermanfaat walaupun kita sudah tertidur di liang lahat. Seluruh amalan terputus kecuali 3 perkara. Dan ini semua sebabnya karena dakwah. Sedekah jariah. Kita ngajari orang untuk bisa sedekah. Dan bagaimana cara sedekah? Kita akan mendapatkan pahalanya. Mungkin kita tidak bisa mengeluarkan seperti dia. Tapi kita adalah sebab terhadap orang kaya tersebut sehingga dia mengeluarkan sedekah. Nih, kalau kamu pingin sedekah yang mantap, tuh ada pesantren. Butuh pengembangan, butuh, ya kan, biaya untuk bisa mencetak ustadz-ustadz, dai-dai misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak ini jadi soleh sebabnya karena apa? Karena dakwah orang tuanya. Pendidikan yang dia terapkan ini adalah merupakan dakwah. Seperti itu. Jadi saudara sekalian, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi manusia-manusia yang istiqomah dalam agama kita, taat melaksanakan perintah Allah dengan cahaya dan tuntunan dari Allah, dan menjauhi larangan-larangannya dengan cahaya dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi manusia-manusia yang berilmu dengan agama kita dan mempraktekkan perintah tersebut, kemudian kita berdakwah dan mengajarkan manusia kepada kebaikan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.